Bapak Ibu, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Gerlian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan mengenai IMS. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ya, apa sih itu IMS? Nah, IMS atau infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, infeksi ini bisa ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Nah, pada penyakit infeksi menular seksual ini itu juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bakteri, virus, dan juga parasit. Nah, parasit yang dimaksud di sini adalah jamur, tapi bukan jamur yang dijual di pasar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa saja sih yang membuat kita perlu untuk membahas IMS tersebut? Nah, jadi IMS itu sendiri menjadi suatu kejadian yang meningkat di masyarakat. Dan yang paling penting adalah seringkali gejalanya itu tidak dirasakan oleh si pasien atau si penderita, sehingga berpotensi bisa ditularkan atau menularkan. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengetahui apa itu IMS. Nah, selanjutnya adalah adapun cara penularan dari infeksi menular seksual. Yang pertama adalah hubungan seksual yang tidak terlindungi, baik itu melalui oral, anal, dan juga vagina. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penularan dari ibu ke janin. Nah, maksudnya adalah ketika seorang ibu mengalami penyakit IMS, entah itu HIV/AIDS, herpes, dan juga sifilis, maka anak pun akan berisiko terkena penyakit IMS tersebut. Itu dikarenakan karena semua nutrisi yang didapatkan oleh janin itu berasal dari ibu. Dan yang ketiga adalah melalui transfusi darah ataupun juga dengan suntik. Nah, yang dimana ketika seseorang mendapatkan atau menerima darah dari seseorang penderita IMS, maka penerima darah tersebut juga akan tertular dari penyakit IMS tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam infeksi menular. Itu dimana pertama yaitu gonore. Nah, penyakit gonore ini paling banyak dijumpai dalam jajaran penyakit hubungan seksual loh. Nah, di mana waktu terjadinya gejala ini berkisar antara 3-5 hari setelah infeksi berdasarkan anatomi alat kelamin. Nah, adapun infeksi juga pada gonore pada laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Di mana infeksi gonore pada laki-laki yaitu gejala umumnya adalah rasa gatal dan panas dari ujung kemaluan. Nah, rasa sakit juga pada saat kencing dan banyaknya juga kencing yang diikuti pengeluaran nanah di ujung kemaluan yang bercampur dengan darah. Nah, pada infeksi gonore pada wanita yaitu di mana rasa nyeri pada daerah punggung, mengeluarkan keputihan encer seperti nanah. Dan juga gonore ini juga bisa menimbulkan wanita mengalami kemandulan. Nah, penyakit yang kedua yaitu sifilis, di mana penyakit sifilis ini adalah penyakit yang bersifat kronik dan sistematik. Nah, selama perjalanan penyakit ini dapat menyerang seluruh organ tubuh yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, masa inkubasi penyakit ini cukup panjang loh, di mana sekitar 10-90 hari dari rata-rata 3 minggu. Nah, adapun tanda-tanda sifilis yaitu di mana luka yang terlihat seperti bisul, demam ringan, sariawan, pembengkakan persendian, atau ruam-ruam di kulit khususnya di tangan, perut, dan kaki. Dan juga jika tidak segera diobati, penyakit ini atau kuman-kuman sifilis ini bisa menyebabkan gangguan jantung, kelumpuhan, sakit jiwa, dan bahkan kematian. Nah, penyakit ketiga yaitu HIV atau AIDS. Nah, AIDS yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu HIV, di mana ditandai dengan sindrom menurunnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan utamanya AIDS adalah HIV yang didapat ditransmisi melalui kontak seksual, darah atau produk darah dari ibu kepada bayi. Nah, adapun HIV ini tidak dapat ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS asal tidak melakukan hubungan seks. Kedua, bersentuhan dengan penderita AIDS seperti berjabat tangan atau menyentuh benda-benda milik penderita AIDS. Yang ketiga, penderita AIDS atau batuk dan bersin di dekat kita, berciuman, makanan dan minuman, sama
kemudian sama-sama berenang di dalam kolam berenang. Nah, adapun gejala-gejala AIDS, yaitu di mana pada orang dewasa terdiri dari penurunan berat badan lebih dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan. Nah, pada anak-anak yaitu di mana penurunan berat badan atau pertumbuhan lambat yang abnormal. Kedua itu diare lebih dari 1 bulan, ketiga demam lebih dari 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Nah baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yang dimana mengenai macam-macam infeksi menular seksual. Nah baik, apakah Bapak Ibu sudah mendengar kata trichomoniasis? Oh belum ya. Nah baik, trichomoniasis ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Trichomoniasis adalah salah satu infeksi menular seksual yang paling umum. Faktor resikonya yaitu seperti berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Nah, dan gejalanya itu seperti keluarnya cairan berbau busuk pada vagina, kelamin gatal, dan nyeri saat buang air kecil. Nah, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Ya, oke baik. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu kandidiasis? Kandidiasis. Belum tahu ya? Baik. Nah, kandidiasis adalah infeksi vagina yang disebabkan oleh jamur. Nah, tanda dan gejalanya itu seperti keputihan, rasa gatal, panas, dan kemerahan pada vagina dan sekitarnya. Selanjutnya bagian kondiloma acuminata. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah tahu apa itu kondiloma acuminata? Nah, kondiloma acuminata ini dikenal juga dengan istilah kutil kelamin. Kondisi ini disebabkan oleh virus human papillomavirus atau HPV. Nah, dan biasanya ditularkan melalui hubungan seks tanpa kondom. Gejalanya yaitu adanya benjolan kecil pada kelamin berwarna pucat dengan permukaan seperti kayak bunga kol. Nah, selanjutnya bagian klamidia. Bapak Ibu, apakah sudah tahu apa itu penyakit klamidia? Nah, di bagian klamidia ini banyak orang yang mengidap klamidia tidak memiliki gejala, tetapi mereka masih bisa menular orang lain melalui kontak seksual. Nah, gejala ini yaitu seperti nyeri genital dan keluarnya cairan dari vagina atau penis. Nah, baik, apakah Bapak Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi mengenai akibat dan pencegahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista dengan NIM B2106039. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan membahas tentang akibat dan pencegahan infeksi menular seksual pada wanita dan pria. Baik, yang pertama saya akan membahas akibat dari infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual mempunyai akibat yang sangat merugikan pada wanita maupun pria. Nah, di sini akibat dari infeksi menular seksual pada wanita yang pertama itu kemandulan. Yang kedua, bayi baru lahir prematur atau terlalu kecil atau buta. Nyeri menetap perut bagian bawah, kanker serviks atau mulut rahim. Nah, adapun pada laki-laki yang pertama itu kemandulan, rasa sakit yang menetap dan dapat menyebabkan meninggal dunia. Nah, yang kedua itu pencegahan infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual sebenarnya dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi seks bebas, bersikap saling setia, tidak berganti-ganti pasangan, seks atau monogamin. Yang ketiga, tidak saling meminjamkan pisau cukur, celana dalam. Dan yang keempat, edukasi tentang infeksi menular seksual. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kelompok kami, kurang dan lebih